Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari kelas 47 dengan NIM 310123023783 dengan mata kuliah mesin learning. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan manual dengan menggunakan metode Cummins. Di sini ada sebuah data yang sudah saya kalikan dengan NIM saya yaitu 3783 dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita menentukan K-nya itu berapa. Di sini saya menggunakan K sama dengan 3. Kemudian kita menentukan nilai sentroid awal, yaitu iterasi pertama. Nah, C1, C2, dan C3 ini saya peroleh dari Rapid Miner. Caranya adalah, di sini kita masuk ke Rapid Miner, kita ke Result. Nah, di sini ke Centroid Table. Di sini ada Average Daily Step Cluster 0, 1, dan 2. Di sini kita masukkan saja ke C1, C2, dan C3. Di sini ada 10,447, 4,115, 9,280. Di sini ada average daily workout-nya ada di 22,701, 0,709, 2,6 2,067 dan average average daily daily kalorisnya ada di 3721, 1398, 3170. Apakah sentroid awal dari Rapid Miner selalu nilainya tertinggi, terendah, dan nilai tengah-tengah itu tidak, jawabannya tidak ya. Rapid Miner itu menggunakan metode random initialization atau Cummins plus plus secara default. Sehingga nilai sentroid awal tidak selalu mewakili data tertinggi, terendah, dan median. Jadi kita nggak perlu menggunakan data yang sudah ada, atau kita bisa menggunakan data random, atau kita masukkan aja data yang ada di Rapid Miner-nya. Karena Rapid Miner sendiri melakukan melakukan penentuan sentroid awal itu secara acak dari ruang data. Jadi kita langsung ke cara perhitungannya. Nah, ini tadi ya, C1, C2, dan C3 ini dapat dari Rapid Miner tadi, yang tadinya C-nya 0, 1, sama 2. Lalu kita hitung jarak setiap titik ke sentroid iterasi 1 dengan rumus Euclidean distance, yaitu D sama dengan akar X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2 ditambah Z2 kurang Z1 pangkat 2. Kemudian kita hitung data pertama. Data pertama itu adalah 4,4105, 0,6891, dan 1,5161. Ini tuh yang stepnya ya, average daily step, yang ini average daily workout, yang ini average dari kaloris. Terus ke C1-nya itu ada di 10,4475, terus ada di 2,7015 dan 3,7214. Itu dapat dari C1 ya, C1 yang ini, sentroid awal. C1 kita masukkan di sini, kemudian dikurangkan data ke 1 dikurangkan dengan C1. Jadi 4,4105 itu dikurang dengan 10,4475. Terus dalam kurung kita pangkatkan 2, terus ditambah ini 0,6891, lalu dikurang dengan sentroid 1 yang workout-nya ya, yaitu 2,7015. Dikurangkan dengan 2,7015 pangkat 2, lalu ditambahkan dengan 1,5161, lalu dikurang dengan 3,7214. Ini. Jadi kiri dikurang dengan kiri, tengah dikurang dengan tengah, dan kanan dikurang dengan tengah. Selama
tepat ya atributnya ya. Jadi ini average daily step, yang ini average dari workout, yang ini yang kaloris. Jadi harusnya ini juga yang step, workout, lalu yang ini kaloris. Sehingga dapat hasilnya ini min 6,0370 pangkat 2. Setelah dikurangkan ya ini ya hasilnya. Lalu yang ini dapat di min 2,0124. Lalu yang kaloris dapat di min 2,2053 pangkat 2. Kemudian kita pangkatkan semuanya dan hasilnya ini 36,451 ditambah 4,0535 ditambah 4,8636. Lalu kita jumlahkan semua, kita mendapatkan akar 45,3687. Akar dari 45,3687 adalah 6,7359. Kemudian C2-nya juga. C2 itu dapatnya dari sini ya. Dari sentroid awal yang ke C2. Ini kita masukkan dengan data pertama. Kita masukkan sentroid 2-nya, cluster 2, 4,1152, lalu ada 0,7088, kemudian ada 1,3980. Kita masukkan data pertamanya, lalu dikurang dengan C2. Lalu kita pangkatkan 2, kemudian ditambah, kita masukkan data pertama, yang workout, lalu dikurangkan dengan yang workout juga, yang C2-nya. Lalu pangkatkan 2, kemudian ditambah. Lalu juga ini sama, yang kaloris, 1,5161 dikurang 1,3980 dipangkatkan 2. Sehingga dapat hasil 0,2953 pangkat 2 ditambah min 0,0197 pangkat 2 ditambah min 1,6539 pangkat 2. Lalu setelah dikuadratkan hasilnya adalah 0,0872 ditambah dengan 0,0004 dan ditambah dengan 0,0140 sama dengan akar. Setelah dijumlahkan kita dapat dari akar 0,1016. Lalu akar dari 0,1016 ini adalah 0,3187. Kemudian C2 sama seperti langkah ke C1 dan C2-nya. Cuman kita menggunakan yang klaster yang ketiga, ya ini ya, yang ini. Kita masukkan 9,280, 2,0674 dan 3,1700. Kita masukkan datanya, data pertama 4,4105 dikurang dengan klaster ketiganya, yang pertama dikurang 9,2805 pangkat 2 ditambah dengan data kedua. Data keduanya data ke pertama yang workout 0,6891 lalu dikurang dengan C3. Dikurang dengan 2,0674 pangkat 2 ditambah 1,5161 dikurang 3,1700 pangkat 2. Sehingga hasilnya yang diperoleh adalah 4,8700 pangkat 2 ditambah min 1,3783 pangkat 2 ditambah min 1,6539 pangkat 2. Ini saya belum nulis pangkat 2-nya ya. Nanti saya baikin lagi. Nah, setelah dihitung, kalian nggak perlu risau ya kalau ada minus-minus ini ya. Soalnya kita akan, kalau dipangkatkan 2 hasilnya tetap akan plus. Kemudian kita tambahkan, kita kuadratkan maksudnya, yaitu dapat di 23,7169 ditambah 1,8985 ditambah 2,7375 dan dijumlahkan hasilnya adalah 28,3529. Akar dari 28,3529 adalah 5,3247. Begitu seterusnya. Ini baru data pertama ya. Kita masih ada 15 data lagi, 14 data lagi yang cara pengerjaannya sama.
Jadi di sini data kedua kita masukkan 3,8592, 0,5513, 1,2404 itu dapat dari datanya ya, yang ini. Yang ini kita masukkan C1, data kedua dikurang centroid cluster 1, hasilnya ini. Hasilnya adalah 7,361110. Lalu yang data kedua dikurang dengan data kedua yang centroid 2, yang cluster 2, hasilnya adalah 0,3392. Data kedua yang centroid 3, hasilnya adalah 5,9508. Nah, cara kita menentukan cluster yang mendekati 0 adalah dengan melihat hasilnya. Kita bisa bisa lihat yang di data pertama ini, yaitu yang C1 itu hasilnya itu 6,7359. Sedangkan yang C2 itu dapat di 0,3187. Lalu yang ke C3 dia dapat di 5,3247. Otomatis yang paling benar atau yang paling mendekati angka 0 adalah yang ke C2. Maka kita tulis di sini klasternya adalah C2 untuk data yang pertama. Kemudian data kedua juga kita lihat di sini. Di sini C1-nya dia ada di 7,3610. Lalu C2-nya ada di 0,3392. Lalu yang ke C3 dia ada di 5,9508. Otomatis yang data kedua ini klasternya yang mendekati angka 0 adalah yang ke C2. Maka kita tulis C2 yang mendekati. Kemudian data ketiga sama. Untuk perhitungannya ya, kita masukkan datanya, data yang ketiga itu, kemudian kita kurangkan datanya itu dikurangkan dengan klasternya, klaster yang pertama, yaitu 10,3372 dikurang dengan 10,4475, dipangkatkan 2, lalu ditambah, kemudian dikurangkan lagi dengan data yang ketiga ini, yang wore out ini ya, dikurangkan dengan yang wore out juga, yang di klaster 1. Maka dapat hasil di 0,2826 untuk C1. Untuk C2-nya juga sama, dengan hasil 6,8286. Kemudian untuk yang C3, dia dapat di 1,2077. Jadi, oh, ya. Oke, jadi yang data ketiga itu C1 ya. Ini saya salah tulis ini. Ke C3, salah ini. Ini harusnya C1. Ini sudah saya tulis di sini C1 ya. Nih, 0,2826. Kan di C3-nya ini 1,2077 ya. Jadi ini salah. Ini bukan C3 ini nanti saya hapus. Yang benar C1 ya. Sini sudah saya tulis. Saya cuma lupa ngapus aja ini. Kemudian kita masuk ke data keempat. Data keempat juga sama. Di sini data keempat itu ada di 9,5102. Lalu ada di 2,2052 dan 3,3079. C1-nya 9,5102 dikurang C1, C1 yang step, yaitu 10,4475. Terus kita tambahkan 2,2052 dikurang 2,7015. Setelah dijumlahkan, lalu setelah dikurangkan, lalu kita kuadratkan ya. Dan ini hasilnya 0,8785 ditambah 0,2463 ditambah 0,1710.
yaitu akar 1,2958. Akar dari 1,2958 itu adalah 1,1383. Kemudian C2 itu akarnya 34,9929. Atau hasil akarnya itu 5,9155. Untuk C3, akarnya itu ada di 0,0908, yaitu 0,3013 untuk hasil akarnya ya. Di sini data keempat itu masuk ke klaster ya betul, klaster 3. Di sini saya lupa naruh. Oh, ini harusnya ya. Saya harusnya naruhnya di sini, tapi malah ke klaster 3. Salah naruh ini. Ini masuknya ke C3 ya. C3. Kemudian data kelima itu masuk klaster 1. Soalnya di klaster 1 itu dia dapat di angka 0,5267. Sedangkan C2-nya itu ada di 6,5826 dan C3-nya ada di 1,0921. Jadi C1 ya data kelima. Kemudian data keenam ada di C2. Soalnya C1-nya dia dapat di 6,9895. Sedangkan C2 dia dapat di 0,1212. Kemudian C3 dapat di 5,5800. Untuk data ketujuh, dia dapat di C2, yaitu C1-nya dia dapat di 7,8178, sedangkan C2 dapat di 0,77892, dan C3-nya ada di 6,4077. Jadi otomatis C2 adalah klaster kedua yang mendekati angka 0. Kemudian data ke-8. Data ke-8 ada di C1 di sini karena C1 adalah 0,7918. Sedangkan C2-nya ada di 7,8243 dan C3-nya ada di 2,2172, 73. Kemudian data ke-9. Data ke-9 ada di 0, ada di klaster 3 karena C1-nya ada di 1,7651, sedangkan C2 ada di 5,3002 dan C3 ada di 0,3499. Kemudian data ke-10 itu masuk ke klaster 2 karena C1 dia dapat di angka 6,3626 sedangkan C2 dapat di 0,6760 dan C3 ada di 4,9617. Dan data ke-11 ada di C1 karena C1 ada di 0,5977 sedangkan C2 ada di 0,8 C2 ada di 6,4482 dan C3 ada di 0,8909. Jadi data ke-11 itu ada di klaster 1. Masuk ke klaster 1. Kemudian data ke-12 masuk ke klaster 2 karena C1-nya ada di 7,1518 sedangkan klaster 2-nya ada C2-nya ada di 0,1212 sedangkan C3 ada di 5,7467. Kemudian data ke-13 masuk ke klaster 3 karena C1 ada di 1,4258 sedangkan C2-nya ada di 56705 lalu ada C3-nya ada di 0,1655. Kemudian data ke-14 masuk ke klaster 13 masuk ke klaster 2 soalnya C1-nya ada di 6,8195 sedangkan C2 ada di 0,2294 dan C3 ada di 5,4178. Kemudian ada data ke-15. Data terakhir ini ada di C1. Soalnya di C1 dia dapat nilai di angka 0,4653. Sedangkan C2 ada di 7,4924 dan C3 ada di 1,8803.
Lalu setelah kita menemukan centroid centroid dari beberapa ke 15 data ini, kemudian kita menghitung menghitung centroid baru, yaitu iterasi kedua. Yang pertama kita mengelompokkan dulu klaster-klaster ini. Klaster 1 itu ada di data keberapa aja, klaster 2 itu ada di data keberapa saja, kemudian klaster ketiga itu ada di data keberapa saja. Di sini saya mendapatkan bahwa klaster 1 itu ada di data ketiga 5, 8, 11, dan 15. Lalu klaster kedua dapat di data ke 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Kemudian klaster 3 itu dapat di data 4, 9, dan 13. Terus saya minum dulu. Nah, setelah kita tahu klaster 1, 2, dan 3-nya ada di mana, kita hitung setiap centroid untuk menemukan rata-ratanya ya. Caranya gimana? Pertama kita hitung C1 dulu. C1 ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data, yaitu di berbagai titik ada di data ketiga dengan nilainya ini 10 nilai datanya ya. Ini data ketiga, data kelima, data ke-8, data ke-11, dan data ke-15. Kita kumpulkan aja dulu data-datanya, kemudian kita hitung rata-ratanya. Caranya adalah average daily step pada setiap data kita tambahkan, lalu kita bagikan dengan banyaknya data. Jadi caranya, data ketiga ini misalnya, ini kan average daily step-nya di 10,3372. Maka kita masukkan di daily step-nya 10,3372. Nah, udah. Kemudian kita tambahkan dengan data kelima yang average daily step-nya juga, yaitu di 9,9237. Kita tambahkan 9,9237. Kemudian kita tambahkan lagi ke data ke-8, yaitu yang average daily step juga, yang ke 11,1642. Kita tambahkan di sini 11,1642. Kemudian tambahkan lagi dengan data ke-11, yaitu data yang average daily step-nya juga, yaitu 9,9237. Kita masukkan, terus kita tambahkan data ke-15, yang average daily step-nya juga, 10,885. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data yang ada di centroid 1 atau cluster 1, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 data ya. Berarti kita bagi 5 dan kita akan menemukan rata-ratanya ada di 10,4475. Yang average daily workload juga sama caranya. Kita tambahkan semuanya. Yang di data ketiga ini, yang tengah ini, tengah, 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 kita tambahkan semua, kemudian kita bagi 5, dan kita menemukan rata-ratanya di 2,7015. Kemudian untuk average daily calories, sama juga, kita tambahkan semua, data ketiga ini, lalu data ke-15, data ke-5, data ke-8, data ke-11, dan data ke-15. Kita tambahkan semua, kemudian kita bagi 5. Sama dengan 3,7214. Maka centroid baru akan muncul di C1. C1 baru adalah 10,4475 dan 2,7015, lalu 3,7214. Begitu cara mencari centroid baru. Kemudian C2, kita juga mencari juga ya. C2-nya sama seperti C1 tadi, kita hitung semuanya. Kita tentukan dulu ada berapa di klaster 2 itu, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Dan untuk datanya sendiri ada di 1, 2, 6, 7, 10, 12, dan 14. Maka kita masukkan 1, data ke 1, 2, 6, 7, 10, 12, dan 14. Kita kita tambahkan average daily step pada setiap data. Kemudian setelah kita tambahkan,
kita bagi dengan jumlah datanya. Karena tadi ada 7 ya, berarti kita bagi 7 average daily step-nya ya. Setelah dijumlah, dibagi 7. Maka hasil yang diperoleh adalah 4,1152. Ini hasil dari average daily step-nya. Kemudian average daily workout-nya juga sama. Kita tambahkan semua dari data ke-1, data ke-2, data ke-6, data ke-7, kemudian data ke-10, data ke-10, data ke-12, dan data ke-14. Kita tambahkan, lalu kita bagi 7. Untuk daily calories juga sama, yaitu hasilnya 1,3980. Jadi C2 baru adalah 4,1152, 0,7088, dan 1,3980. Ini untuk step, ini untuk workout, ini untuk kalori. Kemudian C3 juga sama. Dan hasil yang diperoleh adalah 9,2805 untuk daily step dan 2,0674 untuk average daily workout dan 3,1700 untuk average daily calories. Ini setelah dibagi 3 ya, karena jumlah datanya ada 3 untuk C3. Setelah itu, kita masukkan lagi centroid barunya. Kita masukkan untuk menghitung ulang hasilnya, apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian kita masukkan nilai centroid barunya ini untuk interaksi kedua. Kita masukkan, kita dapat di 10. Ini yang baru tadi, yang baru kita hitung tadi ya, yang C1, C2, dan C3-nya. Kemudian kita hitung jarak setiap titik ke centroid awal seperti iterasi pertama tadi, tapi ini untuk iterasi kedua. Menggunakan rumus Euclidean distance, yaitu D sama dengan akar X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2 ditambah Z2 dikurang Z1 pangkat 2. Ini sebenarnya datanya sama ya. Ini iterasi pertama dengan iterasi kedua, hasilnya sama karena saya mengambil langsung dari rapid minernya yang sudah satu kali iterasi bisa langsung jadi. Tapi untuk iterasi itu minimal 2 kali iterasi. Untuk Cummins ya, harus 2 kali iterasi. Jadi di sini sama, nilainya sama, datanya sama. Jadi data ke-1 itu 4,4105, 0,6891, dan 1,51 ini masih sama. Dan C1-nya juga masih sama, seperti yang tadi. Nih, maka hasilnya sama juga di 6,7359. C2-nya ada di 0,3187 dan C3-nya ada di 53247. Perhitungannya sama ya, karena nilai nilai dari centroid awalnya tidak ada perubahan. Jadi ini data ketiga, data ke-4, data ke-5, data ke-6, data ke-7, data ke-8, dan data ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Nih, hitungan centroid barunya masih sama di sini ya. Di cluster 1 ada 5 data, di cluster 2 ada 7 data, dan cluster 3 ada 3 data. Ini perhitungannya sama seperti yang tadi. Nih, hasilnya 10,4475, 2,7015, 3,7214 untuk C1. Dan C2-nya ada di 4,1152, 0,7088, dan 1,3980. Untuk C3 ada di 9,2805, 2,0674, dan 3,1700. Dan tidak ada perubahan pada centroid, maka dinyatakan selesai.
Ini untuk hasil cluster manualnya ada di C2, cluster manual di data pertama ada di C2. Eh, untuk data kedua ada di C2, data ketiga ada di C1, data keempat ada di C3, data kelima ada di C1, data keenam ada di C2, 7 ada di 2, data ke-8 ada di C1, data 9 ada di C3, data ke-10 ada di C2, data 11 ada di C1, data 12 ada di C2, data ke-13 ada di C3, data ke-14 ada di C2, dan data ke-15 ada di C1. Supaya kalian percaya apa di rapid minernya ya, maka akan saya tunjukkan untuk hasil dari rapid minernya juga. Di sini saya ke rapid miner. Pertama untuk desain, saya menggunakan read Excel. Kemudian kita masukkan data yang tadi yang sudah dikali dengan NIM kita. Kemudian select atribut. Select atribut ini nggak berpengaruh ya. Saya cuma menggunakannya untuk menghilangkan nomor. Nomor yang ada di read Excel-nya. Kemudian saya menggunakan clustering dengan K-nya sama dengan 3. Sama ya. Dengan max runs-nya ada di 10. Kemudian saya menggunakan performance. Performance-nya di sini saya menggunakan yang cluster distance performance. Nah, untuk untuk lebih lanjut kita running, maka kita akan menemukan nilai klasternya. Cluster 0 ada di 5, cluster 7 ada 7, cluster 2 ada 3. Kenapa punya saya di cluster 1, 2, dan 3? Karena di Rapid Miner, dia memulai cluster itu dari 0 ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan saya menggunakan angka pertama, 1 ya. Jadi misalnya di Rapid Miner ini klasternya 0, berarti di perhitungan manual saya itu 1. Kalau klaster di Rapid Miner itu 1, berarti di klaster manual saya itu 2. Sedangkan klasternya di Rapid Miner 2, berarti di klaster manual saya itu 3. Untuk hasilnya, di sini kita bisa lihat, eh, ini hasil Rapid Miner ya. Di Rapid Miner, data pertama itu dapat di klaster 1. Data kedua ada di klaster 1 juga. Lalu data ketiga ada di klaster 0. Data keempat ada di klaster 2. Data kelima ada di klaster 0. Data keenam ada di klaster 1. Data ketujuh ada di klaster 1. Data ke-8 ada di klaster 0. Data ke-9 ada di klaster 2. Data ke-10 ada di klaster 1. Data ke-11 ada di klaster 0. Data ke-12 ada di klaster 1. Data ke-13 ada di klaster 2. 14 ada di 1 dan 15 ada di 0. Berarti kalau hitungan manual saya, berarti di sini harusnya 22, klaster 2, klaster 2, klaster 1, klaster 3, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Apakah sama? Maka kita lihat di hasilnya ya. Nah, ini dia. Ini klaster manual yang saya sebut tadi. Dan ini klaster di Rapid Miner. Sama ya. Cuman Rapid Miner itu dimulai dari klasternya 0. Sedangkan saya dimulai dari klaster 1. Begitu saja kira-kira. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata-kata saya yang kurang sopan atau ada kesalahan yang mungkin salah ucap atau apapun, mohon dimaafkan atau bisa dikoreksi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.